Jam dinding di klinik kecil itu baru menunjuk pukul 8 pagi. Tapi udara sudah penuh dengan aroma khas antiseptik yang menusuk hidung. Di balik bau obat dan desinfektan itu, ada aroma lain, manis, tajam, dan misterius, yang tiba-tiba memenuhi ruang istirahat para perawat. Suster Mira berdiri di depan meja, mengenakan seragam putih bersih yang sudah mulai sedikit kusut karena sibuk sejak subuh. Rambutnya diikat tinggi, tapi beberapa helai nakal meluruh menutupi pipinya yang basah oleh keringat. Di hadapannya, berdiri satu tantangan besar. Sebuah durian montong raksasa yang baru saja dikirim seorang pasien sebagai tanda terima kasih. Ya ampun, ini buah atau bom wangi? Gumamnya sambil menatap durian itu curiga. Kulitnya berduri tajam, keras, dan tampak sombong. Tapi dari sela-selanya, tercium aroma manis yang begitu menggoda. Seolah durian itu dengan sengaja menguji kesabaran siapapun yang mendekat. Suster Mira menatap kiri kanan. Kosong. Tak ada yang mau membantunya membelah buah itu. Semua rekan kerja kabur dengan alasan, ada pasien yang harus dicek. Atau, aku alergi durian, Mir. Ia menghela napas panjang. Lalu membuka laci mencari pisau dapur. Baiklah, katanya pelan, sambil tersenyum tipis. Kalau nggak ada yang berani, biar aku yang tangani. Pisau itu berkilat di bawah cahaya neon, memantulkan wajahnya sendiri. Suster Mira menggigit bibir bawahnya pelan, bukan karena gugup, tapi karena menikmati tantangan yang tak biasa. Tangannya sudah terbiasa menyuntik, menjahit luka, menenangkan pasien yang panik. Tapi membelah durian, itu urusan lain. Ada sensasi berbeda di situ. Rasa penasaran, ketegangan, dan sedikit keisengan yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Gumamnya lirih. Menatap durian seolah sedang menatap lawan main. Kamu keras banget ya. Tapi aku tahu, di dalam kamu pasti lembut. Ia menempatkan pisau tepat di sela duri, menekan perlahan, lalu berhenti. Bau durian yang manis menyeruak semakin kuat, membuat ruangan seolah berubah. Tak lagi sekadar tempat istirahat, tapi panggung kecil tempat satu rahasia akan terungkap. Dan tepat saat Mira bersiap memberi tekanan terakhir, suara langkah sepatu berderap dari arah pintu. Langkah yang berat, mantap, dan familiar. Ia menoleh. Dokter Arif berdiri di sana, tangan bersedekap, senyum miring di wajahnya. Wah, katanya santai. Biasanya kamu belah pasien, sekarang belah durian. Suster Mira terkekeh kecil. Setidaknya durian gak teriak waktu dibelah. Dok. Belum tentu, balasnya, mendekat satu langkah. Pisau masih di tangan Mira, durian masih utuh di meja, dan udara di antara mereka tiba-tiba jadi lebih padat daripada aroma buah itu sendiri. Mungkin pagi itu, durian bukan satu-satunya yang akan terbuka. Suara detik jam dinding terdengar pelan, seperti berusaha mencuri perhatian di tengah keheningan ruang istirahat. Tapi siapapun yang melihat pemandangan di dalam ruangan itu tahu, bukan jam yang menarik untuk diperhatikan, melainkan dua orang yang berdiri berhadapan di depan meja kecil, dengan sebuah durian raksasa di antara mereka. Suster Mira memegang pisau seperti seorang prajurit siap tempur. Dokter Arif, dengan jas putihnya yang sudah sedikit kusut dan senyum iseng di bibirnya, bersandar di meja sambil menatap pemandangan itu seolah menonton adegan menarik dari film favoritnya. Jadi, kamu serius mau belah itu sendirian? Tanyanya. Mira melirik tajam. Serius? Dok, saya sudah biasa menghadapi yang keras-keras. Wah, pernyataannya berani juga. Balasnya cepat, menahan tawa. Tenang aja, Dok. Kalau tahu cara yang tepat, yang keras pun bisa terbuka dengan lembut. Kata Mira sambil menekan pisau sedikit ke kulit durian. Suara, krek, kecil terdengar. Duri tajamnya menahan pisau, seperti menolak disentuh. Mira mendorong sedikit lagi, tapi tangannya terpeleset. Dokter Arif refleks memegang pergelangan tangannya agar tidak tergores. Sekilas, ruangan jadi hening. Hanya ada mereka berdua, pisau di tengah, dan jarak yang nyaris tak ada. Pegangannya harus kuat, bisik Arif dengan nada santai. Kalau goyah sedikit, bisa bahaya. Mira menatapnya, separuh geli, separuh kesal. Saya tahu,
Dok, tapi jangan sampai yang pegang malah bikin gugup. Ia menarik tangannya perlahan. Tapi Arif belum sepenuhnya melepas. Sentuhan itu bukan romantis, tapi cukup membuat suasana berubah. Dari jendela kecil di atas pintu, cahaya pagi jatuh pas ke wajah Mira, membuat pipinya yang sedikit berkeringat tampak berkilau. "Serius, Dok, mau bantu atau cuma mau godain?" katanya akhirnya. Nada suaranya datar tapi bibirnya menahan senyum. Arif tertawa pelan. "Aku bantu, tapi dengan satu syarat." "Apa lagi?" "Kamu yang atur irama. Aku yang jaga supaya pisau nggak melenceng." Mira memutar bola matanya, tapi tak menolak. "Oke, tapi jangan salahkan aku kalau nanti duriannya kebuka semua. Itu justru tujuannya, kan?" Arif menimpali cepat, membuat Mira tak bisa menahan tawa. Mereka pun mulai bekerja. Suster Mira memegang gagang pisau dengan hati-hati, sementara Dokter Arif menahan bagian atas durian agar tak bergeser. Pisau menembus kulit. Suara krek terdengar lebih keras. Aroma manis khas durian langsung menyeruak, membuat keduanya berhenti sejenak. "Wangi banget," kata Arif, mendekatkan wajahnya. "Ya iyalah, ini montong, bukan sembarang durian," jawab Mira, masih sibuk mengatur posisi pisau. "Tapi kalau yang buka kamu, aromanya jadi beda," katanya setengah berbisik. Mira menatapnya sejenak, bibirnya menahan tawa. "Dokter, kalau masih mau hidup sampai besok, tahan dulu rayuannya." "Siapa yang merayu? Aku cuma observasi ilmiah." "Observasi?" "Iya, tentang efek aroma durian terhadap denyut jantung manusia. Dan hasil observasinya, jantungku berdetak 2 kali lebih cepat dari normal," katanya tanpa berkedip. Mira tertawa keras kali ini. Pisau di tangannya akhirnya berhasil membuka kulit durian sepenuhnya. Daging buah kuning keemasan itu tampak lembut, harum, menggoda. Arif menatapnya, lalu menatap Mira lagi. "Hebat juga kamu," ujarnya kagum. "Kamu tahu titik lemahnya di mana?" "Setiap hal yang keras punya celah," jawab Mira santai. "Tinggal sabar, dan tahu kapan harus menekan." Ia mengambil satu potong durian, meletakkannya di piring kecil, lalu menyodorkannya ke Arif. "Silakan, Dok, hasil kerja sama kita." Arif menerimanya, menggigit perlahan. "Lembut banget," katanya. "Kan sudah kubilang." "Tapi jujur," sambungnya, "aku lebih suka lihat caramu ngebelahnya daripada hasilnya." Mira menggeleng sambil menahan tawa. "Serius, Dok, kamu bisa bikin pasien pingsan kalau ngomong kayak gitu." "Untung kamu bukan pasien," balasnya cepat. "Untung iya," katanya pelan. "Kalau enggak, kamu sudah kena suntik dari tadi." Keduanya tertawa bersama. Suara tawa mereka menyatu dengan aroma durian yang memenuhi ruangan. Dari luar, mungkin orang hanya akan melihat dua rekan kerja sedang membelah buah. Tapi bagi mereka berdua, pagi itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang terbuka, bukan cuma kulit durian, tapi mungkin juga sesuatu yang lain di antara mereka. Beberapa jam sudah lewat sejak operasi durian itu selesai. Ruang istirahat kini tampak lebih tenang, tapi aroma durian masih menggantung lembut di udara, seperti kenangan yang enggan pergi. Suster Mira duduk di meja yang sama, sibuk menulis laporan pasien, tapi sesekali senyum kecilnya muncul tanpa alasan jelas. Setiap kali ia menunduk, seolah aroma durian itu muncul lagi, membangkitkan bayangan Dokter Arif yang tadi berdiri terlalu dekat, terlalu santai, dan terlalu senang menggoda. Dari balik pintu, terdengar suara langkah sepatu yang sudah sangat ia kenal. "Jangan bilang kamu balik cuma buat cium aroma durian, Dok," katanya tanpa menoleh. Arif tertawa kecil, menutup pintu di belakangnya. "Salah. Aku balik karena ada sesuatu yang tertinggal." Mira mendongak. "Apa? Pisau dapur?" "Bukan," katanya sambil mendekat. "Harga diriku." Mira mendengus. "Harga diri yang mana?" "Yang jatuh waktu kamu hampir nggak bisa buka durian." Arif mengangkat alis. "Justru itu. Aku masih belum terima kalah dari kamu."
Jadi mau tanding apa? Siapa yang bisa buka kelapa? Jangan diremehkan. Aku bisa buka hati pasien tanpa alat bedah. Mira pura-pura sibuk menulis, tapi senyum di ujung bibirnya tak bisa disembunyikan. Kalau pasiennya sadar, mungkin mereka kabur duluan. Kalau susternya yang kena, ia berhenti menulis. Kena apa? Ya, efek observasi ilmiah tahap 2. Mira menatapnya penuh curiga. Jangan bilang kamu masih lanjut penelitian soal denyut jantung itu. Justru sekarang aku mau verifikasi datanya. Jantungku masih berdetak 2 kali lebih cepat waktu kamu ada di dekatku. Ia tertawa pelan, menunduk agar tidak terlalu memperlihatkan pipinya yang memanas. Dokter, ini ruang kerja, bukan laboratorium cinta. Tapi alatnya lengkap, sahut Arif cepat. Ada stetoskop, ada tekanan darah, dan ada kamu. Mira menatapnya lama, lalu menggeleng. Kamu ini dokter apa stand-up comedian sih? Dua-duanya. Tapi cuma kamu yang bisa bikin aku lupa punchline. Arif mendekat sedikit, menatap meja tempat sisa durian masih ada. Satu potong kecil tersisa di piring, agak kering tapi masih menggoda. Ia menunjuknya. Itu masih ada. Loh, silakan, dok. Bareng, ya. Kalau bareng, siapa yang pegang piring? Ya jelas kamu. Aku cuma bantu, menyendok. Mira mengangkat alis tinggi-tinggi, tapi tak bisa menahan tawa. Kamu itu, dok, tiap ngomong bisa bikin kalimat sederhana terdengar mencurigakan. Bakat alami, jawabnya enteng. Aku memang ahli di bidang sugesti ringan. Dan gangguan ringan juga, balas Mira cepat. Arif menatapnya sejenak, lalu mengangkat tangan menyerah. Baiklah, aku kalah lagi. Tapi serius, Mira. Nada suaranya berubah sedikit. Tak segenit tadi. Tadi pagi seru banget. Jarang-jarang aku bisa kerja sambil ketawa kayak gitu. Mira menatapnya. Kali ini tanpa senyum menggoda. Aku juga, dok. Kamu bikin suasana jadi agak aneh, tapi menyenangkan. Sunyi sejenak. Hanya suara jam dinding dan sisa aroma durian yang melayang lembut. Arif menatapnya, lalu berdehem pura-pura canggung. Jadi, kapan eksperimen tahap 3? Eksperimen apa lagi? Buka buah lain. Biar aku latihan lagi. Boleh, kata Mira sambil berdiri. Tapi kali ini kamu yang belah. Siap, asal kamu yang awasi. Dengan catatan, tanpa observasi jantung. Deal, katanya, tersenyum. Tapi kalau jantungnya berdetak lagi, jangan salahkan aku. Mira memutar bola matanya sambil berjalan ke pintu. Tapi senyumnya tetap menggantung. Aroma durian udah mau hilang. Dok, katanya pelan. Biarin, jawab Arif sambil menatapnya pergi. Yang penting aromanya masih nempel di pikiranku. Dan begitulah, ruang istirahat kembali sepi. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di sana. Aroma durian, tawa, dan perasaan kecil yang belum sempat diucapkan. Yang nakal bukan cuma godaannya, tapi juga cara mereka saling menatap. Seolah sama-sama tahu, permainan ini baru saja dimulai. Keesokan paginya, klinik kecil itu terasa lebih ramai dari biasanya. Suara pasien batuk, telepon berdering, dan langkah cepat para perawat terdengar bersahut-sahutan. Tapi ada satu hal yang paling mencolok. Semua orang tiba-tiba ramai bergosip. Kemarin ada yang lihat nggak? Suster Mira sama dokter Arif ngapain di ruang istirahat? Bisik Sinta, salah satu perawat muda yang terkenal paling cepat menangkap berita baru. Ngapain, tuh? Tanya yang lain penasaran. Katanya sih, berdua aja. Dan keluar ruangan sambil ketawa-tawa. Di meja masih ada durian kebelah 2. Serius? Iya, bahkan si satpam aja bilang aromanya sampai ke depan pintu klinik. Sementara gosip itu makin panas, Suster Mira baru datang, masih membawa termos kopi dan wajah tenang, meski di dalam hatinya ada sedikit firasat buruk. Begitu ia melangkah ke ruang perawat, semua suara langsung pelan. Tatapan orang-orang meliriknya sambil menahan senyum.
Pagi semuanya. Sapanya datar. Pagi, Sus. Jawab mereka kompak. Terlalu kompak sampai terasa janggal. Ia berhenti, menatap satu persatu wajah mereka. Kenapa? Ya? Kayak habis nonton drama Korea rame-rame. Sinta buru-buru menatap layar komputer. Enggak, kok. Cuma lagi bahas buah. Oh, buah apa? Tanya Mira, curiga. Sinta berdeham. Durian. Suster Mira memejamkan mata sejenak. Tentu saja. Dan seolah semesta sengaja mempermainkannya, pintu ruangan terbuka. Muncullah Dokter Arif, dengan gaya santai dan senyum lebar seperti biasa. Selamat pagi, semuanya. Wah, aroma durian kemarin masih terasa nggak? Katanya ceria. Ruangan langsung heboh. Ada yang tertawa, ada yang pura-pura sibuk menulis laporan, dan ada yang berbisik pelan. Tuh, kan, durian lagi. Mira menatap Arif tajam, tapi senyumnya tipis. Terima kasih ya, Dok, karena kamu, aku resmi jadi bahan gosip nasional. Loh, kok aku? Aku kan cuma bantu belah buah. Ya, tapi kamu juga yang bikin narasinya terdengar mencurigakan. Arif tertawa kecil. Salahku cuma satu. Aku terlalu ekspresif waktu duriannya kebuka. Mira mengangkat map dan memukul pelan lengannya. Diam, Dok. Nanti makin heboh. Terlambat, katanya sambil berbisik. Sekarang mereka udah kasih julukan kita. Julukan apa lagi? Tim Durian. Mira menatapnya, lalu menahan tawa. Serius? Iya, katanya kalau ada pasien susah dihadapi, suruh aja tim Durian yang tangani. Soalnya katanya kita bisa membuka yang keras dengan lembut. Ya ampun, mereka benar-benar nggak punya kerjaan lainnya, katanya sambil tertawa setengah malu. Beberapa jam kemudian, saat jam istirahat tiba, Mira menemukan sebungkus plastik di meja ruang perawat. Isinya 2 buah manggis besar. Ada secari kertas kecil di atasnya. Operasi tahap 2. Ia menatap kertas itu lama, lalu menggeleng sambil tersenyum tak percaya. Gawat, dokter itu kayaknya nggak akan berhenti sampai seluruh kebun buah habis. Namun rasa penasaran menang. Ia membawa manggis itu ke dapur kecil di belakang. Dan tentu saja, seperti sudah diskenariokan alam semesta, Dokter Arif sudah ada di sana, berdiri sambil menggulung lengan jas putihnya. Selamat datang di sesi lanjutan penelitian, katanya sok serius. Penelitian apa lagi? Mengetes seberapa sabar seorang suster menghadapi dokter yang usil. Mira tertawa kecil. Kalau begitu, hasilnya sudah bisa saya tulis sekarang. Sangat tipis. Berarti eksperimen berhasil, katanya, menyeringai. Mereka pun mulai membuka manggis bersama. Kali ini tanpa pisau besar, hanya dengan jari. Dan seperti sebelumnya, kerjasama itu berubah jadi permainan kecil. Saling sindir, saling lirikan, dan saling menahan tawa setiap kali tangan mereka bersentuhan. Tahu nggak, Sus, kata Arif sambil memecah kulit manggis. Katanya manggis itu simbol kesabaran. Oh ya? Iya, lihat, dari luar keras, tapi di dalamnya manis. Persis kamu. Mira melotot pura-pura marah. Kalimat kamu itu antara gombal atau diagnosis salah. Anggap aja diagnosis cinta, katanya cepat. Mira tertawa keras kali ini. Kalau gini terus, kamu bisa dirujukin ke dokter spesialis humor, Dok. Asal kamu ikut jadi susternya, balas Arif tanpa ragu. Suasana dapur kecil itu kembali dipenuhi tawa dan aroma buah. Dan entah kenapa, sejak hari itu setiap kali pasien datang ke klinik, mereka sering mendengar 2 suara yang khas dari arah belakang. Satu tawa lembut perempuan, dan satu suara laki-laki yang selalu berusaha lebih lucu dari seharusnya. Dan begitulah, gosip tim Durian berubah jadi legenda kecil di klinik. Lucu, nakal, tapi penuh warna. Seperti 2 orang yang mungkin diam-diam sudah saling membuka, bukan cuma buah, tapi juga hati. Hari Sabtu itu, matahari bersinar cukup terik.
Klinik kecil tempat Suster Mira dan Dr. Arif bekerja mendapat tugas rutin dari Dinas Kesehatan. Pemeriksaan gratis di pasar tradisional. Para perawat sibuk menyiapkan alat tensi, vitamin, dan formulir pendaftaran. Tapi satu hal yang paling menarik perhatian, Dr. Arif dan Suster Mira kembali ditugaskan satu tim. Kenapa sih? Tiap kali tugas lapangan, pasti aku satu tim sama Dr. Arif. Keluh Mira sambil mengikat rambut. Kepala perawat menjawab enteng. Karena kalian itu paling kompak. Lagi pula, pasien senang lihat kalian. Katanya auranya bikin semangat. Semangat atau gosip? Gumam Mira pelan. Tapi tak bisa menahan senyum kecil. Pasar pagi itu ramai. Pedagang sayur, penjual ikan, dan tukang jajanan berseru-seru menawarkan dagangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, tenda klinik berdiri rapi, dengan spanduk bertuliskan, pemeriksaan gratis, tim durian. Mira menatap tulisan itu lama. Dok, ini ide kamu lagi, kan? Harus branding dong. Jawab Arif santai sambil menata stetoskop di leher. Nama kita udah terkenal. Rugi kalau nggak dimanfaatkan. Terkenal karena gosip, bukan prestasi. Gosip juga bentuk popularitas. Katanya sambil mengedip. Kamu harus belajar dari dunia hiburan, Mir. Mira mendengus, tapi matanya melirik ke kanan. Beberapa pedagang perempuan sedang menatap mereka sambil cekikikan. Lihat tuh, Dok, sekarang gosip kita sudah naik pangkat. Jadi tontonan pasar. Ya sudah, sekalian aja kita kasih konsultasi cinta gratis. Balas Arif cepat. Bagus, kamu duluan yang daftar. Biar aku diagnosa kenapa kamu nggak bisa diam lebih dari 2 menit. Tawa mereka pecah, menarik perhatian orang-orang di sekitar tenda. Seorang ibu pedagang buah datang menghampiri sambil membawa sekantong besar rambutan. Dokter, suster, saya bawain buah buat kalian. Soalnya kemarin dengar kalian ahli buka-bukaan buah. Mira langsung menutup wajahnya dengan map. Sementara Arif tertawa keras. Terima kasih, Bu. Kami memang spesialis buah dengan duri dan kulit tebal. Cocok banget, sahut si ibu. Kayak hubungan kalian, ya? Mira hampir tersedak napasnya. Bu, kami cuma rekan kerja, kok. Si ibu cuma tersenyum lebar. Ah, dari cara kalian saling lihat aja kelihatan. Duriannya aja kalah manis. Siang menjelang, pemeriksaan selesai. Mereka duduk berdua di bangku plastik di belakang tenda, menikmati sebotol air dingin. Arif bersandar santai, sementara Mira sibuk mengelap keringat di leher. Capek ya? Katanya. Lumayan, tapi seru. Aku nggak nyangka. Pasien tadi ada yang minta selfie sambil bilang, tim durian idola kami. Mira tertawa pelan. Kalau ini terus, kita bisa buka fanbase sendiri. Namanya apa? Durian Lovers. Bagus. Slogannya, keras di luar, lembut di dalam. Mira langsung memukul lengannya pelan. Astaga, Dok, bisa nggak sih ngomong normal 5 menit aja? Sulit. Jawab Arif sambil menatapnya iseng. Soalnya tiap kamu marah, ekspresinya lucu banget. Ia menatapnya sebentar, lalu berpaling ke arah pasar yang mulai sepi. Tahu nggak, Mir, aku suka momen kayak gini. Nggak harus ngelawak terus, tapi cukup bareng kamu di tengah hari yang ramai. Mira menatapnya heran. Wah, tiba-tiba melow. Kelelahannya? Sedikit, tapi lebih karena efek buah tropis. Efek apa lagi tuh? Durian dan manggis. Durian bikin jantung deg-degan. Manggis bikin manis di akhir. Mira menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Kamu memang gak bisa berhenti main kata. Kalau berhenti, nanti kamu kangen. Siapa bilang? Insting dokter. Suster Mira menghela napas, tapi tak bisa menahan senyum. Insting kamu kadang terlalu percaya diri. Kadang benar juga, kan? Katanya pelan. Suasana jadi diam sesaat. Hanya angin sore pasar yang meniup spanduk bertuliskan tim durian. Mira lalu berdiri, menepuk bahunya. Ayo, Dok,
bersin peralatan. Sebelum pasien datang lagi dan minta resep cinta. Resepnya mudah, sahut Arif sambil mengangkat kotak tensi. Satu senyum dari kamu, efeknya langsung terasa. Mira menatapnya, lalu menggeleng dengan senyum tak tertahan. Dokter paling banyak bicara yang pernah aku kenal, katanya sambil berjalan pergi. Dan kamu suster paling susah dilupakan, jawab Arif pelan, tapi cukup keras untuk membuatnya menoleh sebentar. Ia tidak membalas, hanya mengangkat alis sambil menahan tawa. Tapi pipinya jelas bersemu. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar yang mulai sepi, tim durian sekali lagi berhasil membuat hari biasa jadi sedikit lebih ramai, sedikit lebih manis, dan seperti biasa, sedikit lebih nakal. Hari Senin pagi datang lagi, dan seperti biasa, suasana di klinik kecil itu sudah ramai. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Di papan pengumuman ruang depan, terpampang sebuah foto besar. Di dalamnya, terlihat Dr. Arif dan Suster Mira sedang tertawa di acara pemeriksaan pasar. Di bawah spanduk bertuliskan, "Tim Durian, keras di luar, lembut di dalam." Mira berdiri di depan papan itu dengan ekspresi datar. Tapi siapapun bisa menebak ia sedang berusaha keras menahan diri agar tidak tertawa atau menjerit. Siapa yang tempel foto ini? Suaranya setengah lirih, setengah ancaman. Sinta, perawat muda yang paling rajin bergosip, menjawab dari balik meja pendaftaran. Kata Bu Kepala, itu buat motivasi. Soalnya pasien banyak yang bilang, kalau tim durian yang periksa, mereka langsung sembuh setengah jalan. Motivasi atau bahan hiburan? Tanya Mira dingin. Dua-duanya, sus. Dan seolah belum cukup, Dr. Arif muncul sambil membawa 2 gelas kopi susu. Selamat pagi, partner, katanya ceria. Lihat, sekarang kita jadi ikon klinik. Gimana rasanya jadi brand ambasador kesehatan dengan aroma durian? Mira memutar bola matanya. Rasanya pengen pensiun dini. Jangan gitu. Kalau kamu keluar, siapa yang bisa ngebales candaan aku? Saya bisa ganti dengan boneka durian di ruang tunggu. Wah, tapi boneka nggak bisa marah-marah manis kayak kamu. Beberapa perawat yang mendengar percakapan itu menahan tawa. Sudah, Dok. Nanti pasien pikir kita lagi syuting sinetron, bisik Mira pelan. Justru bagus. Rating kita tinggi. Siang harinya, klinik mendadak sepi karena jam makan siang. Mira duduk di ruang istirahat sambil memeriksa laporan. Tapi entah kenapa, pikirannya terus melayang pada semua hal yang terjadi. Gosip, spanduk, candaan, dan tentu saja, dokter menyebalkan yang selalu bisa membuatnya tersenyum meski ingin marah. Pintu ruang istirahat terbuka perlahan. Arif masuk tanpa suara, membawa sebungkus kue dari kantin. Kue talam kelapa, favorit kamu, katanya sambil meletakkannya di meja. Mira menatapnya, setengah curiga. Ada maunya. Cuma mau bilang terima kasih. Udah sabar kerja bareng aku. Padahal kadang aku kebanyakan bicara. Kadang. Mira mengangkat alis. Lebih sering dari kadang, Dok. Arif tertawa pelan. Ya, tapi kamu tetap nggak pernah beneran marah. Karena kalau aku marah, kamu malah makin gombal. Itu strategi bertahan hidup. Mira tertawa kecil. Kamu tuh, Dok, kayak durian beneran. Keras di luar, tapi kalau dibuka, isinya ternyata suka ngelucu. Wah, itu pujian terbaik yang pernah aku dapat. Belum tentu pujian. Hening sejenak. Arif lalu duduk di kursi seberangnya. Nada suaranya pelan tapi tulus. Mira, kamu sadar nggak? Sejak gosip durian itu muncul, semua orang di klinik jadi lebih ceria? Entah kenapa, tawa kita nular. Aku pikir, mungkin memang ada alasan kenapa aku selalu satu tim sama kamu. Mira menatapnya tanpa bicara. Tatapan itu bukan lagi tatapan suster yang sedang kesal pada Dokter Usil, tapi seseorang yang diam-diam juga mulai menikmati kehadirannya. Alasan apa? Tanyanya akhirnya. Karena kamu bikin hari kerjaku lebih ringan, jawab Arif jujur. Serius, klinik ini bisa penuh tekanan, tapi kamu bikin semuanya terasa lucu, bahkan waktu lagi repot.
Mira terdiam sebentar, lalu tersenyum lembut. Itu baru kalimat normal dari kamu. Dok, catat tanggalnya. Ya. Sudah terekam di hati, katanya cepat. Ia menggeleng pelan. Kamu memang gak bisa berhenti menggoda, ya? Kalau aku berhenti, nanti kamu bosan. Percaya deh, katanya sambil menatapnya geli. Kamu terlalu berisik buat bikin aku bosan. Mereka tertawa bersama, dan di antara tawa itu, ada jeda singkat yang terasa hangat, bukan canggung, tapi penuh pengertian. Arif mengangkat gelas kopinya. Kita buat kesepakatan, yuk. Mengenai apa? Mulai sekarang, gosip apapun yang muncul tentang kita, biarkan aja. Kita tanggapi dengan senyum. Dan kalau gosipnya makin parah, berarti kita sukses mempertahankan brand Tim Durian. Mira tertawa sampai menunduk. Kamu ini, Dok, benar-benar menawan. Menyebalkan. Potongnya cepat, tapi menyebalkan yang disukai. Tambah Arif pelan. Mira pura-pura tak mendengar, tapi pipinya memerah sedikit. Ia mengambil satu potong kue talam, lalu menyerahkannya ke Arif. Nih, hadiah karena kamu akhirnya ngomong serius tanpa gombal berlebihan. Arif menerimanya dengan senyum lebar. Terima kasih, suster manis. Dan barusan kamu resmi kehilangan hak makan kue kedua, katanya cepat, menyembunyikan senyumnya di balik cangkir kopi. Beberapa hari kemudian, klinik kembali ramai. Di dinding ruang tunggu, muncul spanduk baru. Terima kasih untuk Tim Durian, karena tawa juga obat. Mira menatap spanduk itu sambil tersenyum. Arif berdiri di sampingnya, tangan di saku jas. Lihat, sekarang kita punya slogan resmi. Lumayan, lebih baik daripada keras di luar, lembut di dalam, jawab Mira. Eits, tapi tanpa itu, kita nggak akan sampai di sini. Ia menatapnya sebentar, lalu mengulurkan tangan seperti anak kecil yang minta tos. Partner. Mira menatapnya, lalu menepuk tangannya dengan senyum. Partner, tapi jangan coba-coba bawa buah aneh lagi ke ruang istirahat. Baik, suster, tapi kalau suatu hari pasien ngasih durian lagi? Mira meliriknya tajam. Kamu yang belah. Deal, katanya, sambil menahan tawa. Dan di antara tawa kecil itu, mereka melangkah ke ruang periksa masing-masing. Tak ada pengakuan besar, tak ada kata cinta yang berlebihan, tapi semua orang di klinik tahu, sejak hari itu, Tim Durian bukan sekadar julukan lucu. Itu jadi simbol bahwa di tengah kesibukan, tawa kecil bisa jadi obat paling mujarab. Dan mungkin, kalau diam-diam hati ikut terobati di antara candaan. Yah, itu efek samping yang menyenangkan.